Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Fikri Ghazali. Baik anak-anakku sekalian, pada masa pengenalan lingkungan sekolah, di hari yang ketiga ini, kita akan membahas tentang akidah dan akhlak. Namun, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, kita masuk definisi dari akidah. Akidah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqidu, aqdan. Artinya adalah mengikat atau mengadakan perjanjian. Sedangkan akidah menurut istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas, serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh badai subhat atau keraguan-raguan. Dalam definisi yang lain, disebutkan bahwa akidah adalah sesuatu yang mengharapkan hati membenarkan, yang membuat jiwa tenang, tentram kepadanya, dan yang menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. Jadi berdasarkan pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa akidah adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim, yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Tujuan dari akidah yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah satu-satunya. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dan kekosongan hati dari akidah. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik kecuali digunakannya dengan mengharap pahala, serta tidak melihat tempat dosa kecuali menjauhinya dengan rasa takut dari siksa. Yang keenam, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu maupun kelompok, serta meraih pahala dan kemuliaan. Kita masuk fungsi akidah. Fungsi akidah yang pertama, sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua, merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Yang ketiga, semua ibadah yang kita laksanakan jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Lanjut definisi akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khalaq, akhlak yang artinya tingkah laku, perangai, tabiat, watak, moral, atau budi pekerti. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Akhlak dapat diartikan budi pekerti, kelakuan. Jadi akhlak merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dengan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Jika tindakan spontan itu baik menurut pandangan akal dan agama, maka disebut dengan akhlak yang baik atau akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Akan tetapi, apabila tindakan spontan itu berupa perbuatan-perbuatan yang jelek, maka disebut dengan akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Macam-macam akhlak. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah, yaitu perbuatan baik terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Berikut contoh akhlak terpuji, yaitu yang pertama berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tetangga dan tamu, berusaha menimbulkan rasa kasih sayang, serta menarik simpati orang lain. Memberikan sumbangan yang bersifat meringankan beban hidup orang-orang yang berhak menerimanya. Membantu memudahkan urusan sesama manusia bagi yang berkemampuan. Selanjutnya, macam akhlak yang kedua yaitu akhlak tercela atau akhlakul mazmum, yaitu perbuatan buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi berikut ini contoh-contoh akhlak tercela. Yang pertama, berdusta, mengumpat, mengadu domba, iri hati atau dengki, serta congkak. Contoh akhlak dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih muda, berkata lemah lembut kepada orang tua, memberikan hadiah kepada orang lain, menjenguk teman yang sedang sakit, bersedekah di kala lapang dan sempit, memberi makan orang yang kelaparan, memberi kepada orang yang membutuhkan, membuang sampah pada tempatnya, berlaku adil kepada setiap orang, serta memiliki sifat pemaaf. Hubungan akidah dan akhlak. Akidah tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung di saat kepanasan, dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tetap, yang selalu bergerak. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlak. Sabda beliau, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, untuk melihat kuat atau lemahnya iman dapat diketahui melalui tingkah laku atau akhlak seseorang. Karena tingkah laku tersebut merupakan perwujudan dari imannya yang ada di dalam hati. Jika perbuatannya baik, pertanda ia mempunyai iman yang kuat. Dan jika perbuatannya buruk, maka dapat dikatakan ia mempunyai iman yang lemah. Dengan kata lain bahwa iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedang iman yang lemah mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa iman yang kuat itu akan melahirkan perangai yang mulia, dan rusaknya akhlak berpangkal dari lemahnya iman. Orang yang berperangai tidak baik dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang kehilangan iman.
Beliau bersabda, malu dan iman itu keduanya bergandengan. Jika hilang salah satunya, maka hilang pula yang lain. Hadis riwayat Hakim. Kalau diperhatikan hadis di atas, nyatalah bahwa rasa malu sangat berpautan dengan iman, hingga boleh dikatakan bahwa tiap orang yang beriman pastilah ia mempunyai rasa malu. Dan jika ia tidak mempunyai rasa malu, berarti tidak beriman atau lemah iman. Akidah erat hubungannya dengan akhlak. Akidah merupakan landasan dan dasar pijakan untuk semua perbuatan. Akhlak adalah segenap perbuatan baik dari seorang mukallaf, baik hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan hidupnya. Berbagai amal perbuatan tersebut akan memiliki nilai ibadah dan terkontrol dari berbagai penyimpangan jika diimbangi dengan keyakinan akidah yang kuat. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dipisahkan seperti halnya antara jiwa dan raga. Ini saja penjelasan tentang akidah dan semoga anak-anakku bisa belajar secara maksimal di rumah. Cukup sekian. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.